Jadi nanti mungkin Bapak waktunya untuk keluarga itu sangat sedikit. Berkurang. Berkurangnya kunci untuk bekerja sukses itu kolaborasi ya, Oke. dan saling berinteraktif atau berkomunikasi. Dan yang tidak kalah penting itu adalah komitmen dan integritas itu yang harus kita jaga. Kuncinya itu tekun ya, tekun dan Bapak Ibu bisa meningkatkan kinerja. Jadi itu sebetulnya jabatan atau apapun itu nanti akan mengalir ya. Pimpinan nanti yang akan memberikan penilaian. Oh ya. Asalkan kita sudah bekerja dengan keras, Oke. bisa memberikan output yang terbaik. Iya. Itu prinsipnya paling enggak teman-teman harus bekerja Dengan sungguh-sungguh ya Pak dengan ya. sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Oke. Hai Voknesia, ketemu lagi dengan Vika dan juga Nanda, di Obsesi, obrolan seputar vokasi. Ya, di kesempatan kali ini episode ke-21 Obsesi hadir untuk Anda Voknesia. Dan kalau biasanya ya di Obsesi itu kita selalu bahas tentang program-program yang ada di BBPPM Seni Budaya. Kali ini kita akan bahas apa sih? Agak beda ya Kak ya. Mungkin karena yang kemarin-kemarin udah program terus sekarang kita akan mencoba sesuatu yang baru. Yang baru. Jadi pada hari ini kita akan punya yang namanya segmen sosok inspiratif. Segmen sosok inspiratif. Ini baru dari Obsesi ya. Seperti apa dan siapakah sosok inspiratif kita kali ini? Kita Langsung perkenalkan aja. saja. Ya, kita Beliau ini sudah sambut mengabdi bersama. sangat lama sekali di balai ini Yap. gitu, dan menjadi panutan bagi banyak pegawai di sini. Kita sambut saja, ini dia Bapak Yuni Purniantoro SE. Selamat datang Pak Yuni. Selamat datang Mbak Vika, Mbak Nanda. Iya, apa Gimana, kabar Pak Yuni? Alhamdulillah baik-baik saja Mbak Nanda dan Mbak Vika. Yes, luar biasa. Ini fresh banget loh Pak Yuni ya. Kayaknya enggak sih, Segar Mbak. Matanya merah, Alhamdulillah. sibuk nih kayaknya. Ya, tadi karena baru ke Gunung Kidul untuk menyelesaikan sesuatu yang harus segera diselesaikan. Dan alhamdulillah jam 3 sudah sesuai jadwal Untuk podcast yang luar sudah biasa. dijadwalkan ya. Terima kasih Luar banyak biasa. loh, Terima Pak, kasih Pak sudah Yuni disempatkan sudah untuk menyempatkan hadir. di tengah kesibukan beliau ya. Ini Iya. luar biasa sibuknya gitu, mau hadir di sini untuk pastinya untuk ketemu dengan Voknesia semuanya. Oke, dan Voknesia kita informasikan bahwa Pak Yuni ini adalah penanggung jawab kemitraan yang ada di BBPPM Seni Budaya ya. Begitu ya Pak Yuni ya. Betul Mbak Vika. Oke, kita langsung saja kali ya ngobrol-ngobrol bareng beliau, Pak Yuni Purniantono, ya, salah satu pegawai yang ada di BBPPMPV Seni Budaya, sosok inspiratif kita semuanya. Oke, Pak Yuni, ini Pak Yuni tuh sudah berapa lama ini Pak bekerja di BBPPMPV Seni Budaya? Jadi saya sudah mengabdi kurang lebih nanti seandainya itu mudah-mudahan bisa sampai purna ya. Kurang lebih 37 setengah tahun. Oh, luar Iya, biasa, luar 37,5 biasa. tahun ya. Sudah lama sekali ya Berarti Ini bergabungnya dengan tahun berapa, umurnya Pak? Mbak Nanda masih tuan masa kerjanya. Betul sekali, Pak. Iya, benar. Ya, jadi udah lama ya jadi bagian dari Iya, betul. Dulu berarti BBPPM tahun Seni berapa, Budaya. Pak, bergabungnya? Jadi saya mulai bekerja itu tahun 1988. Ini Pak Yuni masuk gitu? Ya, masuk oke. di PPPG Kesenian. Dulu namanya kan belum BPPMPP Seni dan Budaya ya, masih proyek Pusat Pengembangan Penataran Guru Kesenian Yogyakarta. Oke. Dan saya tahun 1988 sudah mulai masuk dan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil pada tahun 1989 di bulan 1 Maret 1989 ya betul. Ketika Bapak memilih untuk bergabung di sini gitu. Ya sebetulnya dulu ada dua alternatif Mbak Vika. Nah, kenapa pilihannya jadi ke sini Yang gitu? alternatif pertama yang pada saat itu membuka untuk calon pegawai negeri sipil adalah di BPPPMPP pada saat itu adalah PPPG Kesenian dan yang satu adalah PPPG Pertanian juga membuka, di samping itu juga PPPG POE juga membuka pegawai negeri sipil. Iya, Tetapi kalau saya kan pilih yang dekat. Oh, dengan asal saya ya di Kabupaten Demak ini lebih dekat di Jogja ketimbang ke Malang maupun ke pertanian. Oke, jadi seperti itu. Berkaitan dengan peran Bapak atau tugas Bapak yang ada di seni budaya di sini, apa sih saat ini tugas Bapak? Jadi kalau pada saat ini
Yang sekarang ya Mbak ya, Ya. yang sekarang sebagai penanggung jawab di kemitraan ya. Jadi nanti kita bisa menjalin atau bermitra dengan satuan pendidikan vokasi, bisa dengan dinas pendidikan kabupaten atau provinsi. Ya. Di samping itu juga bisa bekerja sama dengan industri dan melakukan kerjasama dengan sekolah atau satuan pendidikan vokasi ya, Ya. yang ingin atau melaksanakan peningkatan kompetensi di bidang seni dan budaya. Dan kalau selama ini selama 37 tahun itu bertugas di sini ya Pak ya. Berarti kan Bapak punya peran atau posisi di sini kan berubah-ubah tuh. Iya, Nah, betul. itu sedikit bisa disampaikan ke Perjalanan Indonesia perjalanan karirnya gitu, Pak, kayak gitu. Iya, betul Mbak Vika. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kami di awal diangkat sebagai pelaksana di bidang Dikminjur ya, pendidikan menengah kejuruan, Kanwil Depdikbud DIY pada saat itu, dan kami dipekerjakan di Pusat Pengembangan Penataran Guru Kesenian Yogyakarta. Oke. Jadi kami awal diangkat itu bukan di BPPG Kesenian, tetapi kami diangkat di Dikmenjur, Ya. bidang Dikmenjur, Kanwil Depdikbud DIY. Oke. Dan setelah itu Dan setelah itu kami pertama bertugas membantu di urusan perlengkapan, oke. dan itu juga berjalannya waktu kami juga pindah dan di tata laksana ya, dulu di tata laksana penataran. Ya. Habis itu juga kita berpindah lagi jadi di pelaksana, habis itu kami juga sebagai kasubsi ya, kalau dulu kan kasubsi pelaporan dan sertifikasi Oke. pernah juga. Terus habis itu kami di data dan informasi. Dari informasi ya. Dan berlanjut kami pada tahun 2021 Mbak Rika dan Mbak Nanda, kami juga diberikan amanah ya, di samping sebagai analis PTK dan sebagai analis pelaksana diklat, dan terakhir kan kami bertugas sebagai penelaah teknik kebijakan ya. Di samping tugas juga sebagai pejabat pembuat komitmen mulai tahun 2021. Oke. Dan alhamdulillah pada tahun 2025 kami bisa mengemban amanah itu. Itu menjadi PPK itu salah satu tantangan yang terbesar gitu ya Pak ya. Ada ini juga sama keluarga waktu itu gimana tuh Pak, boleh diceritain Pak? Jadi nanti mungkin Bapak waktunya untuk keluarga itu sangat sedikit. Berkurang Sudah disampaikan ya. Itu sudah kita sampaikan, dan akhirnya anak dan istri juga ya sudah nggak apa-apa Pak, diterima saja, misalkan itu sebagai amanah ya sudah kita laksanakan. Pak, benar. Seperti keluarga. Ya. Dan sejauh ini Pak, ini kan dari awal di lembaga ini Bapak kan banyak banget nih peran atau tugasnya berubah-ubah seperti itu. Nah, menurut Bapak ini peran yang paling berkesan begitu buat Pak Yuni yang apa nih Pak? Jadi pada saat itu kami diminta untuk membuat analisis SWOT untuk program yang dikembangkan pada saat itu adalah workstation. Karena ada beberapa workstation yang ada di lembaga kita kan tidak berjalan secara maksimal. Dan pada saat itu dari pihak Gubernur DIY maupun Kementerian, dalam hal ini Pak Menteri kan minta dibikinkan atau diidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan kami pada saat itu untuk merumuskan itu tantangan yang paling berat. Kami akhirnya bisa menyusun analisis SWOT untuk program workstation dan permasalahan dan pengembangannya. Itu sudah kami susun, dan itu kita haturkan kepada Pak Sardi pada saat itu untuk disampaikan kepada Pak Menteri dan Pak Gubernur. Itu pada itu bukunya juga lumayan tebal Mbak, kalau kita kan tebal segini. Ya. Itu berarti pengalaman kerja yang paling berkesan ya Pak ya? Buat Bapak ya. Oke. Jadi paling berkesan dan paling tantangan karena kami harus mencari sumber. Berarti kayak orang kuliah bikin ini riset gitu Pak ya? Mencari sumber, di mana pada saat itu kan ada beberapa orang yang terlibat, misalkan di pengelola Kasongan, ada workstation di Pekanbaru, ada workstation di Makassar, itu yang ada workstation yang ada di Candi Karang. Nah, itu kami mencari sumber itu,
termasuk anggaran yang sudah digelontorkan ke sana jumlahnya berapa, itu kita identifikasi dan kita analisis, dan alhamdulillah itu juga bisa selesai kurang lebih dalam waktu 1 bulan gitu. Oke. Berarti kalau tadi ada yang berkesan, tapi mungkin ada ya namanya kita bekerja sebagai pegawai gitu kan, mungkin ada saat-saat kita ngerasa lelah gitu. Nah itu mungkin ada di titik itu, mungkin di saat apa itu Pak? Kalau saya merasa capek itu betul-betul di tahun 2025 ya. Oh tetap ini di 2025 juga ya? Ya di 2025 karena kan kita tidak hanya mengelola anggaran DIPA saja ya, tetapi harus mengelola anggaran PM yang notabene itu anggaran dari bos kinerja maupun bos reguler dan sumber pembiayaan sekolah lainnya. Dan kita membangun keterbukaan dan komunikasi, makanya seandainya ada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ya kita bangun komunikasi. Iya, tadi disampaikan bahwa Pak Yuni di BBPPMB Seni Budaya ini sudah 37 setengah. Ya Mau hampir 37,5. nanti kalau bisa sampai purna Emang tugas emang biar purna tugas sampai kapan nih Pak? 1 Juli nanti Mbak. Oh, 1 1 Juli tahun? 2026. Oh tahun ini. Oh tinggal berapa? Tinggal menghitung ini aja ya. Menghitung bulan. Menghitung bulan ya. Oke, luar biasa. Tapi Pak tetap ini ya, tetap masih sampai sekarang masih produktif untuk tugas-tugas atau jabatan-jabatan yang dilaksanakan di sini ya. Oke, luar biasa sekali. Nah ini Pak Yuni, kalau misalnya dari selama ini Bapak bekerja di sini, mungkin ada ya apa namanya kayak kenangan gitu ya, kenangan-kenangan yang mungkin berkesan dalam bekerja di sini, itu mungkin bisa diceritakan ke Vokanisia semua yang saat ini menyaksikan Pak. Ya. Jadi kalau kenangan saya itu malah di tahun 2025 ini Mbak ya. Pada saat 2025 lagi. ya, betul. pada saat outbound. Oke. Padahal kalau biasanya ya, kalau outbound itu saya nggak pernah kena hukuman. Nah pada saat itu malah justru ada beberapa kali kena hukuman. Jadi ya sempat dicoret-coret gitu. Waktu main game ya Pak ya. Yang nyoret-nyoret juga termasuk Mas Janu ya. Banyak sekali orang yang nyoret. Dicatat ya Pak, ini siapa-siapanya. Oke. Jadi seru banget ya ternyata. Jadi kayaknya tahun 2025 itu tahun spesial buat Pak Pak Yuni. Yuni Betul, ya. betul. Dan ini udah ke 2026. Tinggal dikit lagi. Ternyata luar biasa sekali. Oke, mungkin ada yang lain lagi ya ini berkaitan dengan Pak Yuni selama bekerja gitu kan berpuluh-puluh tahun gitu ya, pembelajaran gitu atau ya pembelajaran hidup apa gitu yang sudah Bapak dapat selama bekerja di sini? Ya saya Mbak Nanda ya berterima kasih kepada teman-teman semuanya ya, yang semua unsur yang ada di BBPPMB Seni dan Budaya. Sebetulnya kunci untuk bekerja sukses itu kolaborasi ya, dan saling berinteraktif atau berkomunikasi, dan yang tidak kalah penting itu adalah komitmen dan integritas itu yang harus kita jaga. Itu kuncinya. Oh itu ya berarti ya. Jadi dalam bekerja Kolaborasi ya. Interaksi dan Ya, interaksi komitmen ya Pak komitmen termasuk komunikatif lah. sedikit Pak berkaitan dengan dalam bekerja ya. Tadi Pak Yuni menyampaikan bahwa dalam menjalani hidup kan kita menginginkan sebagai manusia, kita menginginkan yang namanya sukses dan juga bahagia gitu ya. Nah, sukses dan bahagia ini menurut Pak Yuni itu yang seperti apa sih Pak? Sukses dan bahagia Untuk Pak ala Yuni Pak sendiri Yuni. ya, Pak Yuni sendiri. Ya kalau sukses dan bahagia kan sama-sama bisa kita raih ya, sama-sama bisa kita raih, bahwa ya menurut hemat kami diterima, dapat dipahami oleh teman-teman, bisa berkolaborasi, termasuk baik itu di lingkungan kantor maupun di lingkungan rumah, itu merupakan sudah konsep bahagia bagi saya. Kalau saya prinsipnya yang penting keluarga tidak membenci. Tidak membenci Bapak gitu. Selalu mendukung terus Ya, pokoknya selalu ya Pak ya. mendukung, Benar. Itu support. Betul sekali, iya. Itu pun kalau misalnya kita capek juga ada keluarga langsung ini ya sebagai pengobat kita juga begitu ya. Oke deh, jadi Vokanisia kalau ini dari Pak Yuni itu sukses dan bahagia itu adalah ini ya, kita harus selalu Punya hubungan yang baik Punya hubungan di yang baik. lingkungan pekerjaan, di keluarga, di lingkungan rumah. terus juga adanya Termasuk kolaboratif. termasuk itu Mbak,
bisa membahagiakan teman-teman Ya, gitu ya. jadi intinya adalah kalau misalnya kita ingin bahagia, kita juga harus membahagiakan orang-orang Ya, yang ada di sekitar membahagiakan kita. kita, Begitu. betul. Oke, luar biasa Mungkin sekali. satu lagi nih Mbak, aku Masih penasaran ada nih. dikit ya, oke. Jadi karena Pak Yuni ini kan sudah mau pensiun ya Pak ya, berarti masa Udah mau bertugasnya di purna. balai ini akan segera selesai Ya, gitu. Nah nanti ke depannya Bapak ingin melihat balai ini seperti apa di masa mendatang gitu Pak. Harapannya gitu, doanya gitu. Mungkin ada perubahan-perubahan yang apa Bapak gitu. harapkan Iya. gitu. Ya kalau harapan kami itu Mbak. Jadi apa yang sudah kita bangun bersama, kita komitmen bersama, mohon dapat dilaksanakan dengan baik dan mudah-mudahan malah justru dapat ditingkatkan. Ya, Pak. Ya. Mungkin kekurangan-kekurangan yang kemarin tahun-tahun kemarin itu bisa ditingkatkan lagi Iya. di tahun-tahun mendatang gitu loh. Sehingga BPPP Seni dan Budaya ini bisa apa namanya meraih prestasi mungkin tidak hanya dalam apa namanya 1, 2, 3 prestasi ya mungkin bisa kalau bisa melebihi Banyak prestasi ya. dengan BPPP yang lain lah. Oke. Sebetulnya SDM kita kan sebetulnya kuat ya dan integritas kita komitmen kita sebetulnya sudah ada modal itu ya. Pesan mungkin buat pegawai BPPP MPP Seni Budaya yang saat ini menyaksikan Obsesi, Iya. bisa disampaikan. Ya kalau saya hanya pesannya itu Mbak, ya teman-teman tetap bekerja sama dengan baik, meningkatkan kinerja, termasuk apa namanya yang penting gini, kuncinya itu tekun ya, tekun dan Bapak Ibu bisa meningkatkan kinerja. Jadi itu sebetulnya jabatan atau apapun itu nanti akan mengalir ya. Pimpinan nanti yang akan memberikan penilaian. Oh ya. Asalkan kita sudah bekerja dengan keras, Oke. bisa memberikan output yang terbaik. Iya. Itu prinsipnya paling enggak teman-teman harus bekerja Dengan sungguh-sungguh ya Pak dengan ya. sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Oke, luar biasa sekali obrolan kita hari ini, Pak Yuni. Nih, terima kasih Pak Yuni sudah berkenan hadir di sini untuk berbagi apa namanya pengalaman yang sangat menginspirasi kita semuanya, Vokanesia ya. Dan Vokanesia, saatnya kami pamit undur diri ya dari Obsesi kesempatan hari ini. Oke, dan jangan lupa untuk selalu pantau media sosial kami yang ada di bawah ini ya, dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih Vika dan juga Nanda, pamit undur diri. Salam obsesi. obsesi.